Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Kurniawan Iskandar. Di sini saya akan membahas 3 materi untuk memenuhi salah satu mata kuliah teori sosial sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Pengertian sosiologi. Menurut asal kata, yaitu sosiologi berasal dari kata sosios yang diambil dari kata Latin yang berarti masyarakat dan logos berarti ilmu. Adapun dari umum, yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama, empiris, yaitu ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau biasa disebut menduga-duga. Yang kedua, teoritis, yaitu suatu ilmu pengetahuan selalu berusaha menyusun atraksi dari hasil pengamatan. Yang ketiga, kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang lama. Yang keempat, non-etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut lebih mendalam. Fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial. Tahap akhir dari penjelasan sosiologi atas gejala sosial itu menurut Weber adalah menjelaskan mengapa para pelaku terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi. Adapun fungsi kegunaan sosiologi, yang pertama, pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Kedua, penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Sosiologi mengenal 2 macam metode ilmiah. Yang pertama, metode kualitatif. Metode ini dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur. Yang kedua, metode kuantitatif, yaitu keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala yang diukur skala indeks tabel atau statistik. Teori otonomi daerah. Menurut Ubedillah, daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Benyamin Hussein, tatanan ketatanegaraan yang berkaitan dengan dasar-dasar negara dan susunan organisasi negara yang mengandung makna kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kemerdekaan. Menurut Vincent Lemieux, otonom daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk di desentralisasi. Secara etimologis berasal dari bahasa lain, berarti lepas, dan sentrum pusat, melepaskan dari pusat. Sudut ketatanegaraan penyimpangan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Teori desentralisasi ada 3. Yang pertama, Rondinelli, yaitu transfer perencanaan pengambilan keputusan atau otoritas administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasinya. Di lapangan, unit-unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu penyelenggaraan wewenang pemerintahan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Yang ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebuah pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat, baik itu dekonsentrasi delegasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonomi daerah. Tujuan desentralisasi, yang pertama, mencegah pemusatan keuangan. Yang kedua, sebagai usaha pendemokrasian pemerintah.
daerah untuk mengikut sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Adapun dampak positif dekonsentrasi ada 4. Yang pertama yaitu memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat. Yang kedua, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Yang ketiga, bisa menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat, secara politis eksistensi, dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pusat pemerintah. Adapun dampak negatif dekonsentrasi, yang pertama, koordinasi semakin sulit karena struktur pemerintahan bertambah kompleks. Kedua, keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Yang ketiga, mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang keempat, putusan yang diambil relatif lama dan menimbulkan biaya yang besar. Selanjutnya kita masuk ke materi 2, antropologi dalam kajian ilmu administrasi negara. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan masa kini, yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati alam dan juga humaniora. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai spesies Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya Inggris cross-kultural dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya. Perbedaan antropologi dan sosiologi. Kalau antropologi yaitu mempelajari tentang kehidupan manusia secara fisik, sosial dan budaya, menitik beratkan pada personal dan penduduk yang merupakan masyarakat tunggal homogen, belajar tentang budaya, tradisi, keunikan, cara mengangkat pemimpin. Dan sosiologi mempelajari tentang sifat masyarakat, perilaku dan perkembangan, menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Heterogen, belajar tentang interaksi atau kumpulan masyarakat. Adapun pengertian antropologi, dari asal kata antropologi berasal dari kata anthropos yang diambil dari kata Latin yang berarti manusia, dan logos adalah berarti ilmu. Menurut umum suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik, kepribadian serta kebudayaannya. Selanjutnya, objek dan batasan antropologi. Yang pertama, antropologi manusia dari sudut keanekaragaman tubuhnya, sehingga disebut juga ilmu antropologi biologi, genetik, dan fenotik. Yang kedua, antropologi budaya, yaitu mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tingkah laku manusia dan cara berpikir. Manfaat antropologi terhadap ilmu administrasi negara. Di dalam ilmu administrasi negara dikenal suatu konsep, yaitu sistem administrasi negara. Sistem ini tidaklah berdiri sendiri. Administrasi negara pada suatu dasar negara tersebut tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk dari ilmu antropologi. Misalnya negara maju, di mana mengutamakan budaya profesionalisme. Budaya profesional ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi, sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesional. Di sisi lain, di masyarakat negara berkembang yang cenderung lebih mengutamakan budaya kekeluargaan. Budaya kekeluargaan juga akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Materi ketiga, ilmu politik. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya adalah negara kota. Negara kota itu di Athena, Yunani, seperti Sparta yang hanya berjumlah 50.000 orang. Warga negara mempunyai hak politik kecuali budak dan Terminologi adalah seni kemahiran dan keterampilan dalam mempengaruhi
orang lain agar supaya bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Titik politik berkaitan dengan kekuasaan yang harus dikejar, dipertahankan, dan diperbesar. Tujuan politik. Ilmu politik bertujuan untuk memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ilmu politik bertujuan untuk memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik. Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Adapun sejarah perkembangan ilmu politik merujuk pada pemikiran Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah son politikon. Son politikon artinya selama ada masyarakat di situ pasti ada kegiatan politik. Semenjak ada peradaban politik itu sudah ada, maka politik dalam artian praktis pada dasarnya dekat dengan aktivitas kehidupan manusia. Hal itu tergambarkan dari tulisan-tulisan kuno, prasasti, dan lainnya. Politik dalam artian ilmu pengetahuan, perkembangan, dan mulai dikenal luas sejak peradaban Yunani, Romawi. Bagaimana perkembangan ilmu politik menyeluruh dipaparkan oleh Ahmad Suhelmi, di mana ada 3 peradaban yang mempunyai tradisi keilmuan dan pemikiran politik barat, yaitu Yunani, Romawi, Judeo-Kristiani, dan Islam. Sejarah perkembangan ilmu politik. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis di sistem politik dan perilaku sosial. Ilmu ini berorientasi akademis dan teori-teori dan riset. Politik sebagai ilmu ada 3. Yang pertama, menurut Peter H. pada David Easton menyebut ilmu politik sebagai ratunya ilmu-ilmu sosial, the queen of social science atau ilmu utama. Kedua, Aristoteles menyebut manusia dalam bahasa Yunani sebagai son politikon. Dalam bahasa Inggris, man is by nature political animal. Politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, politik tidak secara otomatis sepenuhnya political science, akan tetapi ilmu politik adalah mempelajari fenomena politik di dalam interaksi makhluk hidup dan kehidupan masyarakat. Konsep politik ada 5. Yang pertama, kebaikan bersama. Yang kedua, negara. Ketiga, kekuasaan. Keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, kebijakan. Adapun manfaat politik, yaitu ilmu politik menjadi alat resolusi konflik. Artinya ilmu politik mengarahkan terjadinya kompromi politik apabila terjadi perselisihan, percekcokan antara konflik antar manusia. Ilmu politik menjadi pedoman bagi proses pengambilan keputusan antar elit politik di dalam pemerintahan maupun dalam organisasi politik lainnya. Ilmu politik menjadi paduan dalam menciptakan suatu kebersamaan karena adanya tujuan bersama yang harus dicapai.